10 trik halus yang dilakukan wanita untuk mempermainkan prianya. Dalam kehidupan percintaanmu, pernah atau tidak, kamu merasa seperti lagi dipermainkan oleh pasanganmu. Seperti ada bahasa rahasia yang wanita-wanita pakai, tetapi kamu tidak mengerti sama sekali. Dan pada kenyataannya, banyak pria yang patah hati dan membuang-buang waktu dalam hidupnya. Jadi kacau balau, cuma karena mereka terjebak dengan trik-trik yang sama berulang kali. Tetapi hari ini, di pertemuan kita kali ini, kita bakal mengubah itu semua. Kita akan membongkar 10 trik yang wanita sering pakai untuk mempermainkan kamu. Karena trik-trik ini bisa menghabiskan waktu, duit, dan harga diri kamu. Begitu kalian menonton video ini sampai habis tanpa di-skip, kalian akan paham dengan permainan ini. Tetapi, sebelum masuk ke inti pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, dukung dan bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Yang pertama, aku tidak pernah merasa seperti ini. Sebelumnya, kata ini dirancang untuk membuat kamu merasa spesial buat dia. Akan tetapi, seringnya ini cuma sekedar kalimat standar untuk membuat kamu selalu bertahan dengannya. Beberapa pria akan merasa yakin kalau dia diperlakukan spesial. Trik ini akan membuat kamu berusaha menjadi lebih spesial, karena siapa yang tidak ingin unik buat pasangannya. Tapi kenyataannya, kata-kata cuma menjadi sekedar kata-kata. Tetapi kamu harus memperhatikan bagaimana dia memperlakukan kamu, bukan cuma apa yang dia ucapkan. Kalau tindakannya tidak sesuai dengan omongannya, itu berarti cuma omong kosong. Yang kedua, aku cuma nyari hubungan santai. Trik ini dipakai wanita untuk membuat kamu agar selalu bertahan dengannya. Dia menginginkan perhatian dari kamu, tetapi dia juga tidak mau berkomitmen denganmu. Begitu ada orang lain yang lebih menarik perhatiannya, kamu akan ditinggal begitu saja. Banyak pria terjebak di siklus seperti ini. Dia akan berpikir kalau mereka menunggu lebih lama dalam hubungan, hubungan mereka akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih serius. Tetapi faktanya, kalau dia tidak memberi prioritas untuk kamu, dia tidak akan tiba-tiba berubah pikiran. Kalau kamu mencari hubungan yang lebih dari sekedar santai, pastikan dia juga berada di tujuan yang sama. Atau kamu cuma akan membuang-buang waktu berharga kamu. Yang ketiga, aku tidak seperti wanita lain. Trik ini sering banget dipakai untuk membuat dia kelihatan serius denganmu. Agar kamu percaya kalau dia itu spesial di tengah-tengah hubungan romantis kalian. Tetapi, kalau dia terus mengatakan seperti ini, besar kemungkinan dia tidak menunjukkan itu lewat tindakan. Hal itu sering dijadikan cara untuk membenarkan kelakuan anehnya. Atau, membuat kamu tetap penasaran dengan menilai dia mempunyai aturan yang berbeda. Padahal, keunikan asli tidak perlu diucapkan, tetapi kelihatan lewat tindakannya sehari-hari. Lihat cara dia ketika menghadapi tantangan, bagaimana dia memperlakukan orang lain, dan seberapa dia konsisten dengan omongannya. Kalau tidak sesuai, berarti itu cuma cara dia agar kalian tetap terhubung denganmu. Yang keempat, aku sibuk banget. Jika kamu kirim pesan, sudah terkirim dan mungkin dia sudah membacanya, tetapi gak ada balasan. Jam demi jam berlalu, bahkan sampai beberapa hari. Akhirnya dia membalas, tapi bilang maaf ya, aku sibuk banget. Kata-kata ini kedengarannya biasa dan familiar. Tetapi kenyataannya, ketika seseorang benar-benar tertarik denganmu, dia akan menyempatkan waktu buatmu. Mungkin saja, dia sibuk dengan kerjaannya, nongkrong sama teman-teman, atau sama keluarganya. Tetapi, kalau dia benar-benar menyukaimu, dia akan mencari cara untuk menyempatkan waktu buatmu. Yang kelima, kamu terlalu baik buat aku. Kata-kata seperti ini terkadang kedengarannya seperti pujian buatmu. Kamu mungkin berpikir seakan-akan kamu adalah pria keren. Tetapi pada kenyataannya,
Ini adalah cara halus dia untuk menolak kamu. Sebenarnya dia mengatakan, kalau kamu bukan orang yang dia cari, tapi dia tidak mau menyakiti hatimu secara langsung. Kalimat seperti ini membuat kepercayaan diri dari para pria menjadi hancur. Mereka akhirnya berpikir mereka yang bermasalah, padahal sebenarnya wanitanya saja yang tidak terlalu tertarik. Wanita yang benar-benar ingin menjalin hubungan denganmu tidak akan mendorong kamu untuk pergi. Jangan biarkan kalimat seperti ini membuatmu bertahan di hubungan yang cuma berpura-pura saja. Sadari maksudnya, dan jika kamu harus pergi, pergilah dengan harga diri kamu yang utuh. Yang keenam, aku belum siap untuk hubungan serius. Ketika wanita mengatakan ini, berarti dia tidak mencari pasangan untuk hubungan yang serius. Tetapi, kalau pria yang datang adalah pria yang benar-benar dia inginkan, dia akan siap dalam sekejap. Ini bukan soal waktu, tetapi mengenai seberapa tertariknya dia kepadamu. Kalau dia melihat masa depan denganmu, dia akan memperjuangkan hal itu. Tidak peduli apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Banyak pria yang hanya membuang-buang waktu, menjalin hubungan dengan wanita yang belum siap. Tetapi tiba-tiba, wanita ini menjalin hubungan serius dengan pria lain. Intinya, jangan menunggu wanita itu untuk berubah pikiran. Kalau dia mengatakan tidak siap dengan hubungan serius denganmu, berarti kamu harus mencari yang lebih serius. Yang ketujuh, aku butuh ruang. Yang ini seperti hubungan yang antara ada dan tiada. Terkadang, orang memang membutuhkan waktu untuk urusan perasaannya atau urusan pribadinya. Tetapi, seringkali ini cuma cara dia untuk menjauh secara perlahan tanpa harus bilang putus. Banyak wanita mengatakan butuh ruang, tetapi tidak lama kemudian, dia menghilang beneran. Kalau dia terus-menerus meminta ruang, waktunya untuk kamu berpikir lagi, apa yang sebenarnya terjadi. Wanita yang benar-benar ingin bersamamu tidak akan membutuhkan jarak sebanyak itu. Jangan biarkan kalimat ini membuat kamu menunggu dalam ketidakpastian. Yang kedelapan, aku tidak mau merusak pertemanan kita. Dia suka saat kamu ada, dia senang mendapat perhatianmu, tetapi tidak mau lebih dari itu. Dia pakai kalimat ini agar tetap berada di lingkaran dia, tanpa memberi kesempatan untuk hubungan yang lebih serius. Ini jebakan yang rumit, karena mempermainkan keinginan kamu untuk tetap dekat dengannya. Banyak pria menunggu dalam situasi pertemanan ini untuk hubungan yang lebih serius, tapi pada akhirnya kecewa. Ketika wanita ini mulai dekat dengan pria lain. Kalau kamu menginginkan hubungan yang lebih dari sekedar teman, jangan biarkan kalimat ini membuatmu terjebak. Yang kesembilan, aku udah move on dari mantan. Dia mengatakan sudah move on dari masa lalunya, tetapi sesekali mantannya muncul di obrolan kalian. Mungkin dia masih ingin mengetahui kabar mantannya lewat sosial media. Atau bahkan lebih parah lagi, mereka masih sering berkomunikasi atau berhubungan. Ini red flag yang sangat jelas, karena artinya dia belum bisa sepenuhnya hadir untukmu. Kalau hubungan yang serius dibayangi sama kehadiran mantan, akan membuat keraguan dan rasa tidak aman. Kalau dia benar-benar sudah move on, tindakannya akan menunjukkan itu. Tetapi kalau dia masih memikirkan masa lalu, tandanya dia belum siap untuk komitmen sepenuhnya sama yang baru. Jangan menjadi cadangan untuk orang-orang yang masih berkutat di masa lalunya. Yang ke-10, aku tidak butuh pria. Meskipun independen itu kualitas yang keren, tapi terkadang kalimat ini dipakai untuk menutupi kerentanan atau menjauh dari kamu. Ini adalah caranya untuk menunjukkan kalau dia yang memegang kendali, agar tidak terlalu kelihatan butuh atau membutuhkan kamu. Tapi kenyataannya, semua orang butuh koneksi, dukungan, dan kebersamaan. Kalimat ini bisa membuat jarak dan membuat kamu merasa kalau dia tidak tertarik. Padahal sebenarnya, mungkin dia sangat tertarik padamu. Trik ini dipakai sebagai mekanisme pertahanan agar tidak disakiti atau supaya tetap memegang kendali. Kamu harus paham kalau hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan dan kerencanaan
dari dua belah pihak. Kalau dia terus-menerus mengatakan tidak membutuhkan siapa-siapa, bisa jadi itu caranya buat jaga jarak darimu. Dari pembahasan kita kali ini, kalian pasti sudah memahami soal kebohongan paling umum yang dipakai wanita. Ini bukan tentang menjadi orang yang penuh rasa curiga atau tidak percaya sama setiap kata yang terucap. Tetapi ini soal melihat pola dan tetap satu langkah di depan. Hubungan itu seharusnya saling penuh rasa hormat dan saling jujur. Kalau kamu bisa melihat lewat permainan ini dan tahu apa yang harus diperhatikan, kamu akan mempunyai kekuatan untuk memilih siapa yang layak mendapatkan perhatian dan cintamu. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga isi dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol suka, tinggalkan komen, dan bagikan ke temanmu. Agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan hikmah dari video ini. Untuk bisa menonton lebih banyak video seperti ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar kamu menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan jika kami mengupload video seperti ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini.